Selamat pagi anak-anak kelas 8 semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada pemaparan materi di jadwal KPM daring seni budaya. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat semuanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa bersama dulu. Berdoa dipersilakan. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian juga tetap semangat belajar di rumah meskipun tidak berangkat ke sekolah, tapi tetap semangat mengikuti semua pembelajaran daring yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Anak-anak, pada pertemuan keempat kali ini kita akan membahas, masih ada beberapa materi sedikit yang akan Ibu sampaikan untuk kelengkapan materi bab 1, teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Di awal pertemuan yang sebelumnya, di awal pertemuan dulu, tatap muka daring ke-1, kedua, dan ketiga, ya, Ibu sudah menyampaikan materinya lewat PowerPoint text yang sudah juga Ibu kirim melalui WhatsApp anak-anak, WhatsApp kelas, ya. Kemudian juga lagu-lagu untuk belajar, lagu-lagu model pembelajaran, 3 lagu juga sudah Ibu sampaikan kemarin melalui WhatsApp ya, yang Ibu rekam. Kemudian juga ada lagu asli. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini masih ada sedikit materi yang kaitannya dengan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Di bab 1 akan ditanyakan dulu ya, yang pertemuan pertama ini kita ulang lagi dulu sebentar ya. Kita membahas tentang struktur melodi, irama, pitch nada, lirik, pola syair, pola repetisi, melodi, pola pantun, ritme, partitur, tangga nada pentatonis, tangga nada diatonis. Nah, ini semua adalah pelengkap atau materi yang relevan, sangat relevan pada materi bab 1, teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah ini. Kemudian di pertemuan kedua kita juga membahas lagi, masih kaitannya dengan materi, yaitu sudah fokus pada pokok bahasan membahas fungsi musik daerahnya, fungsi musik tradisional lagu daerah, dan juga fungsi musik secara umum, di mana apa saja penjelasan tentang fungsi musik secara umum, juga penjelasan tentang fungsi musik lagu daerah yang khusus untuk lagu daerahnya. Seperti kalau musik secara umum yaitu ya, musik ternyata berguna sebagai terapi kesehatan, sarana pendidikan, sarana hiburan, rekreasi, sarana membangkitkan semangat, motivasi dan sebagainya ya, itu secara umum. Kemudian kalau fungsi musik secara khusus untuk lagu daerah yaitu antara lain sebagai sarana upacara adat dan keagamaan, pengiring tari adat, media bermain, media penerangan dan komunikasi, dan untuk mengiringi seni pertunjukan. Nah, ini fungsi musik daerah, lagu daerah khusus untuk lagu daerah atau lagu tradisional. Dan penjelasan-penjelasan ini ada di PowerPoint text yang sudah Ibu share ya di WhatsApp pada pertemuan minggu kedua ya, minggu kedua untuk materi dari online bab 1 ini. Nah, tolong anak-anak sering dibuka lagi, atau kalau kalian sudah menyalinnya ke buku catatan ya sering dibuka. Ibu juga sudah memberikan soal tugas-tugas yang kaitannya untuk mengingat atau berlatih membahas soal-soal ya, pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan fungsi musik lagu daerah ini. Jadi
Jadi soal-soal tadi dipakai untuk bahan belajar, karena nanti minggu terakhir, minggu keempat, kita sudah akan mengadakan penilaian ulangan harian pertama. Itu untuk materi teorinya ya. Jadi ada fungsi musik secara umum dan ada fungsi musik lagu daerah, khusus yang lagu daerah. Itu tolong diperhatikan, dibuka lagi catatannya, atau kalau anak-anak belum sempat menyalin, Ibu sudah mengirim PowerPoint teksnya. Jadi jangan dihapus di grup kelas ya, itu pasti masuk ke galeri atau masih ada, jangan dihapus. Yang WhatsApp yang ada di kelas ya, grup kelas masing-masing kelas itu jangan dihapus sejak dari pertama, tolong sampai nanti dihapus mungkin sudah semester 1 sudah lewat, silakan mau dihapus gitu. Jadi karena materi-materi yang Ibu sampaikan ada di situ semuanya. Jadi nanti kalau anak-anak mencari, di scroll ke atas ya, di scroll ke atas supaya bisa menemukan materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian kalau untuk secara praktek, ulangan prakteknya, nanti kita akan menyanyikan lagu daerah yang sudah Ibu sampaikan, 3 model lagu pembelajaran, yaitu lagu Bare Solo dari Sumatera Barat, lagu Kelinci Ucul dari Jawa Tengah, dan lagu Konco Tani. Lagunya ya, lagu karaoke-nya sudah Ibu kirim juga, Ibu posting, Ibu share, Ibu upload ke WhatsApp. Kemudian juga lagu aslinya, lagu asli yang ada vokalnya juga sudah Ibu sampaikan. Silakan anak-anak pelajari betul-betul, dikuasai lirik, melodi, sering-sering diputar untuk supaya tahu. Kemudian juga Ibu juga memberikan rekaman cara menyanyikan lagu ya, cara menyanyikan lagu tersebut. Harus berhenti saat berhenti di mana, saat melodi berjalan harus mulai lagi masuk ke vokalnya juga sudah Ibu sampaikan. Jadi anak-anak bisa mencontoh itu untuk belajar menyanyikan. Kemudian untuk kelompok, silahkan anak-anak membentuk kelompok sendiri ya. Paling sedikit 8 orang, jadi satu kelas ada 4 kelompok. Tolong kemarin yang menanyakan, Bu kalau kelompoknya hanya 5 orang boleh apa tidak? Kalau 5 orang nanti sisanya jadi berapa nanti? 5 dibagi berarti 32 ya. Kasihan nanti yang tinggal 2 orang tidak ada teman kelompoknya. Sudah usahakan paling sedikit 8 orang. Jadi masing-masing ada 4 kelompok. Misalnya kalian mau membuat satu kelompok, penampilan tayangannya 1 kali syuting ya, 1 kali rekaman itu langsung 8 orang, tidak sendiri-sendiri seperti dinyanyikan, direkam kemudian digabung, boleh, tapi tetap terapkan protokol kesehatan. Misalnya kalian bertemu di rumah siapa atau di mana, tetap gunakan protokol kesehatan ya, pakai masker, nyanyinya juga berjarak ya posisinya. Misalnya kalian, Bu kami mau mengadakan rekaman langsung 8 orang sekalian, tidak sendiri-sendiri terus diedit, boleh tidak? Boleh, tapi dengan catatan tadi tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, menggunakan masker ya, supaya tidak terlalu berdekatan. Karena nyanyi, ya nanti bagaimana diusahakan cara syutingnya, dan ini minta tolong bantuan orang men-syuting ya, merekam video itu. Kalau misalnya kamu nyanyi di lapangan misalnya, ketemu di mana ya kita nyanyi, boleh aja itu untuk tadi terapkan betul-betul protokol kesehatan ya, supaya tidak berkerumun, tidak berdekatan, tetap jaga jarak meskipun kita menyanyi berkelompok. Silakan, jadi nanti direkam, misalnya ketemu di mana, mau di sekolahnya juga boleh, tapi ke sekolah tetap dengan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Itu. Saya mau, Bu, kamu mau rekaman di sekolah boleh silahkan. Ya. Kemudian ada bantuan, jadi kalau kamu nyanyi ada yang merekam. Dan kemudian nanti kalau repotnya ini anak-anak mengkondisikan melodinya, melodi lagunya atau lagu yang akan kamu pakai untuk background vokal kalian. Ini yang repotnya begitu, kamu mengadakan rekaman video di luar, outdoor, secara di luar ruangan,
repotnya, kesulitannya soundnya ya, back sound pengiring lagunya, karaoke lagunya itu tidak masuk, kecuali kalau hanya rekaman, nanti tetap ada editing lagi nanti, itu yang agak ribet. Silakan. Kemudian kita lanjutkan lagi di pertemuan kali ini, kita akan masih sedikit membahas, yaitu bab 1 daring keempat ini, materi lanjutan. Ya, ini kompetensi dasarnya di pertemuan daring 4 ini, ya, memahami teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono berkelompok, dan 4.1 menyanyikan lagu daerah yang sesuai dengan teknik dan gayanya, sesuai dengan bahasa dialektika atau intonasi daerah setempat. Ya, ini indikator pencapaian kompetensinya. Anak-anak harus mampu mengidentifikasi fungsi lagu tradisional atau lagu daerah dari video musik yang ditayangkan. Yang terakhir, pada kerjanya mampu mempraktekkan dan atau mempresentasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono berkelompok. Anak, kita masuk ke kegiatan inti. Nah, pertanyaan Ibu, sudahkah kalian menguasai lirik dan melodi 3 lagu daerah yang dipakai sebagai model pembelajaran? Ya, ini harus sering-sering ditanyakan, karena ini nanti harus kamu kuasai salah satu dari 3 lagu daerah tersebut ya. Untuk nanti kalau rekaman tidak boleh baca teks loh ya, karena di video karaoke-nya ada teks yang berjalan. Tidak usah kamu dinggak-dingklok membuka buku catatan misalnya, tidak perlu. Ya, ini ringkasan materinya adalah dalam musik daerah, lirik merupakan unsur yang sangat penting. Dalam musik daerah, lirik lagu adalah merupakan unsur yang sangat penting karena lirik menjadi identitas utama musik daerah. Jadi lirik itu kan setiap lagu daerah kan bahasanya beda-beda. Bahasa Minang, bahasa Aceh, bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Papua tidak sama. Nah, itulah di sana pasti mengandung makna berbeda-beda karena setiap daerah bahasanya berbeda-beda pula. Jadi sangat penting karena di sini adalah identitas utama dari suatu daerah. Tidak mungkin lagu berbahasa Papua ya itu dipakai sebagai lagu daerah Aceh misalnya. Lagu bahasa Minang dipakai untuk lagu bahasa Jawa. Tidak mungkin karena bahasanya berbeda ya. Yang kedua, komponis menciptakan lirik lagu pada karya musiknya tujuannya untuk mengkomunikasikan pesan-pesannya dan ungkapan perasaannya. Jadi lirik lagu itu, mengapa lirik lagu itu sangat penting? Dari sini komponis pencipta lagu itu menciptakan lirik lagunya itu ada tujuannya anak-anak. Itu untuk mengkomunikasikan pesan-pesannya ya dan ungkapan perasaannya yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, para pendengarnya. Berikutnya, nah ini secara umum ciri-ciri lagu, ya, ciri-ciri lagu daerah mengikuti pola tertentu. Di awal pertemuan ada pola repetisi, pola syair, pola pantun, pola khusus. Kita akan membahas satu persatu ini. Apa itu pola repetisi, pola syair, pola pantun, pola khusus dan ciri-cirinya. Bila itu diterapkan pada sebuah lagu. Ya. Pola repetisi. Pola repetisi adalah pola pengulangan kalimat lagu yang ada pada sebuah lagu. Pengulangan dimaksudkan untuk menguatkan maksud. Contoh seperti lagu Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul cul gembelengan nyunggi nyunggi wakul kul. Nah, pacul cul wakul. Nah, itu lihat pengulangannya di situ ya. Gembelengan wakul glimpang sekane tadi tak sakratan. Maaf nih salah cetak sak ya bukan tak ya. Wakul glimpang sekane tadi sakratan. Ada pengulangan kalimat lagu di akhir kalimat lagu.
wakul nglimpang segani dadi sakratan. Itu untuk menguatkan lagu. Jadi lagu pesan apa yang ingin disampaikan dari Gundul Pacul ini, ya, ini difokuskan, dikuatkan pada kalimat lagu yang terakhir. Ya, ini contohnya. Dan mungkin ada lagi lagu-lagu yang lain ya. Lagu Baris Solo ada tidak itu pengulangannya? Ya, kemudian lagu Kelinci Ucul, lagu Konco Tani, ya, lagu-lagu daerah lagi coba anak-anak simak, anak-anak perhatikan, ya, pasti ada pengulangan repetisi lagu, pengulangan kalimat lagu dari lirik lagu secara keseluruhan. Nah, ini adalah penjelasan tentang pola repetisi. Yang kedua, pola syair, yaitu penjelasannya, kita mengenal syair sebagai bentuk puisi yang berisi kisah, cerita, ya, dan biasanya tersusun dari 4 baris dalam 1 bait. Banyak lagu daerah menggunakan pola sajak A. Contoh seperti lagu Gending Sriwijaya. Kalimat terakhir itu akan membentuk huruf AA semua. Ini kecilan ya. Lagu Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan ini menggunakan pola sajak A. Kalau kita nyanyikan lagu awalnya seperti ini, anak-anak mungkin belum pernah mendengar ya. Dikalaku merindukan keluhuran dulu kala. Dikalaku merindukan keluhuran dulu kala. Kala A ya. Yang berikutnya, ku tembangkan nyanyi dari lagu Gending Sriwijaya. Ku tembangkan nyanyi dari lagu Gending Sriwijaya. Kala Sriwijaya, A lagi ya. Yang bait ketiga, dalam seni ku nikmati lagi zaman bahagia. A lagi kan? Dalam seni ku nikmati lagi zaman bahagia. Yang keempat, bait keempat, ku ciptakan kembali dari kandungan mahakala. A semua. Tapi juga nanti ada perkembangannya di tengah-tengah lagu Gending Sriwijaya ini tidak lagi menggunakan pola sajak AA. Mungkin A, U, AU atau AB. Ya belis ya? Yeah. Bukan AA lagi tapi AB. Jadi mungkin kalimatnya akhirnya bukan A tapi ada U. A lagi, U lagi. Nah itu kalau dalam pola sajak istilahnya AB. Pola sajak bukan AA lagi, bukan A secara sama semua tapi sudah istilahnya AB. Kalimatnya tidak sama lagi. Ini kalau pola dilihat dari pola syairnya. Ya, ini tadi penjelasan tentang pola syair. Lanjutkan dulu pola yang ketiga, pola pantun anak-anak. Pada lagu itu juga mengenal pola pantun. Penjelasannya, lagu dengan lirik pantun sangat populer dan hampir ada kita jumpai di seluruh Nusantara. Contoh lagu di Aceh dan Maluku. Pantun di Aceh, lagu di Aceh, pantun yang dilakukan ya namanya, pantun yang dilakukan itu disebut panton, PANTON, panton. Orang Aceh dan Maluku menyebutnya panton. Di Batak Toba, lagu pantun yang pola pantun yang dinyanyikan disebut umpama. Kemudian di Batak Mandailing, pola pantun atau pantun yang dilakukan disebut ende. Di Bengkulu disebut rejong, di Jawa disebut parian, di Sunda disebut sesindiran atau sesualan. Nah, ini pola pantun ya yang ada di masing-masing daerah. Lanjutkan dulu yang keempat, pola khusus. Pola khusus banyak ditemui pada lagu daerah Jawa dan Sunda yang menggunakan tangga nada pentatonis. Ada 11 macam tembang mocopat yang menggunakan pola khusus ini. Namun kita sajikan 6 saja dari jenis tembang mocopat tersebut yang termasuk sederhana. Yaitu kita temukan pada lagu Asmorondono, Kinanti, Mijil, Mas Kumambang, Pucung, dan Gambung. Sebenarnya anak-anak di buku itu ada penjelasannya, tapi di sini tidak mungkin Ibu sampaikan. Yaitu contoh daripada lagu Asmorondono,
Kinanti, Mijil, mengapa disebut sebagai pola khusus? Ya. Nah, ini tidak ada di buku paket, ya, karena Ibu menggunakan sumber dari buku lain. Ya. Contoh pada lagu Asmarandono itu terdiri dari 7 gatra dengan guru wilangan dan guru lagu 8I, 8A, 8O, 8A, 7A, 8U, 8A. Ini kalau dijelaskan lebih detail lagi. Ya. Asmarandono tembangnya, mohon maaf Ibu tidak menguasai lagunya ini, tapi anak nanti bisa mencarinya di YouTube ya. Kemudian penjelasan untuk lagu Kinanti itu juga terdiri dari 6 gatra, guru wilangan, guru lagu, 8U, 8I, 8A, 8A, 8I lagi. Itu untuk Kinanti. Mijil, Mas Kumambang, Pocong, Gambus seperti itu ya. Ini kalau saya sampaikan lewat materi terlalu panjang, jadi itu hanya Ibu sebutkan saja tembang mocopatnya saja yang masuk dalam kriteria pola khusus. Jadi tidak usah terlalu detail, hanya Ibu sampaikan ini saja 6 saja jenis tembang mocopat yang termasuk sederhana. Aslinya ada 11 macam tembang. Yang kelima, pola bebas adalah lirik lagu yang tidak mengikuti pola aturan tertentu yang mengikat. Lirik lagu yang menggunakan pola bebas ini tidak hanya dijumpai pada lagu-lagu daerah, tapi juga banyak dipakai pada lagu-lagu nasional umum dan modern. Ya, pola bebas ini adalah pola yang sering dipakai lagu-lagu umum ya. Liriknya tidak lagi nek burine A kudu A kabeh, tidak. Mungkin sudah U, O enggak karu-karuan. Tapi esensi lagunya ya, intensitas lagunya atau esensi lagunya tetap menggunakan maknanya tidak akan membias, tidak akan berubah. Baik anak-anak, ini aja sedikit materi tambahan untuk pertemuan dari yang keempat ini, yaitu tadi membahas tentang ciri-ciri lirik lagu daerah mengikuti pola tertentu, yaitu pola repetisi, pola syair, pola pantun, dan pola khusus. Baik, nanti PPT-nya akan Ibu sampaikan lewat WhatsApp grup, WhatsApp kelompok kelas ya. Baik, untuk pertemuan daring keempat ini, Ibu akan menyampaikan tugas yang ketiga. Tugas ketiga yaitu membuat clipping anak-anak. Bentuklah kelompok masing-masing 5-6 siswa. Kemudian yang kedua, susunlah clipping tentang ragam keunikan lagu-lagu daerah tradisional Nusantara dengan ketentuan 1. Tiap clipping paling sedikit memuat 10 provinsi. Yang kedua, tiap provinsi anak-anak mencari paling sedikit 2 lagu. Jadi kalau dihitung berapa? Ada 20 lagu ya, 2 kali 10 ya, 10 provinsi, setiap provinsi 2 lagu. Kemudian yang ketiga, berilah pembahasan tentang manfaat dan fungsi masing-masing lagu daerah tersebut, atau 2 lagu yang kamu temukan tadi ya, itu diberi pembahasan tentang manfaat dan fungsi masing-masing lagu daerah. Fungsi lagu daerah itu apa saja ya, lihat buku catatan lagi. Nah, tugas ini merupakan tugas penilaian portofolio dan tugas ini dikumpulkan ke sekolah oleh perwakilan 1 atau 2 anggota. Tidak difoto di lewat WhatsApp, tidak. Dibuat secara kayak clipping ya, kayak seperti paper begitu. Dikirimkan ke sekolah oleh 2 anggota kelompok minggu keempat tanggal 24 sampai 28 Agustus. Ibu terima mulai tanggal 24 sampai 28 Agustus, hari Senin sampai hari Jumat. Jadi mulai dari sekarang anak-anak sudah mulai menyusun clipping kelompok ini ya, 5 sampai 6 siswa. Kalau 32 anak ya monggo silakan buat ya. Seperti itu. Ini tugas terakhir, tugas ketiga. Tugas 1 apa anak-anak main dulu? Tugas 1 itu mencatat materi atau menyalin materi dari PPT. Kemudian tugas 2 mengerjakan soal yang Ibu sampaikan di pertemuan daring kedua. Soalnya ada 3, soal ABC, dan tugas 3 yang ini, clipping ini. Dan nanti minggu depan
adalah penilaian atau asesmen ulangan harian secara daring online materi bab 1 yang akan diselenggarakan tanggal 27 Agustus 2020 hari Kamis sesuai materi jam mapel kita ya. Itu anak-anak, pertemuan dari kita ya di keempat ini. Rekaman ini nanti akan Ibu sampaikan lewat grup kelas masing-masing untuk anak-anak lihat ya, nanti di hari Kamis Ibu sampaikan di jam mapel seni budaya jam pertama ya, pukul 8 sampai pukul 10. Anak-anak, jadi itu tolong perhatikan semua yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi, dan kemudian untuk lagu-lagu daerah kelompoknya segera disikapi, segera dibuat rekaman individu dulu. Seperti tadi yang disampaikan, kalau mau bersama-sama juga boleh, silakan. Nanti lagunya dimasukkan ke dalam semacam speaker ya, supaya keras. Kalau kamu mau di sebuah ruangan langsung 8 orang nyanyi bareng, boleh, tapi berjarak tadi ya. Lagunya dinyanyikan bersama dalam satu kelompok, sekali rekam silakan. Nanti Ibu sampaikan lagi di WhatsApp. Nah, anak-anak, itu yang Ibu sampaikan materi tambahan di pertemuan daring kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami, dimengerti. Kemudian kalau nanti tidak sempat mengikuti rekaman hari ini, anak-anak bisa menyaksikan rekamannya langsung di materi jadwal hari Kamis besok ya. Kalau tidak sempat lagi, silakan diputar lagi rekamannya. Ini, anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu sampaikan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau hindari kerumunan yang banyak, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Rajin cuci tangan, pakai masker kemana-mana, dan selamat belajar, selamat mengerjakan semua tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan, dipelajari betul-betul supaya nanti minggu depan ulangan tertulis ya, yang Ibu selenggarakan tanggal 27 ya Agustus secara online, anak-anak juga bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kerahayuan, perlindungan, keselamatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai jumpa.